Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida syuhur. Alhamdulillahilladzi farada siyama ala ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah tarawih dan isya yang dimuliakan Allah, salah satu pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril saat malaikat Israel hendak mencabut roh kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Allah melalui malaikat Jibril? Bukan melalui Israel. Israel sampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada Muhammad, baqa fid dunya au rafi'ul a'la. Dua, sampaikan ke Muhammad Israel, sebelum kau cabut nyawanya, sampaikan, apakah Muhammad masih mau tinggal di dunia ataukah Nabi Muhammad sudah mau ketemu dengan Allah? Maka jamaah tarawih, Nabi Muhammad menjawab, saya sudah tidak sabar lagi ingin berjumpa dengan Allah. Karena jawabannya Nabi Muhammad seperti itu, maka Israel sang pencabut nyawa manusia segera mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andainya Nabi Muhammad menjawab, saya masih ingin tinggal di dunia, maka besar kemungkinan waktu itu rohnya Nabi Muhammad belum dicabut oleh malaikat Israel. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pengantar. Di dalam Islam, satu-satunya ibadah Bapak Ibu dan jamaah tarawih yang tidak bisa kita tinggalkan hanyalah salat. Sekali lagi, satu-satunya ibadah mahda yang tidak boleh kita tinggalkan dan tidak menerima alasan hanyalah salat. Puasa, orang masih bisa tidak berpuasa. Masih bisa, Pak. Ketika posisi seseorang ada pada dua hal. Dalam Al-Quran, apabila sakit atau musafir, boleh tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Haji, rukun Islam, boleh orang tidak berhaji dan tidak berdosa kalau tidak berhaji. Karena syaratnya haji, man istata'a ilaihi sabila. Mampu baru wajib. Zakat, meski dia rukun Islam yang ketiga, yang keempat, boleh orang tidak berzakat dan tidak berdosa. Kapan? Ketika seseorang tidak sampai hartanya satu nisab dan satu haul, tidak wajib Anda berzakat dan tidak berdosa. Tetapi salat, belum pernah kami temukan apabila seseorang sakit tidak boleh salat. Belum pernah kutemukan dalilnya apabila orang musafir atau kecapean tidak usah salat. Belum pernah kami dapatkan dalilnya, Pak.
Nah untuk itulah Pak, sehingga satu-satunya ibadah salat ini Pak, karena tidak bisa ditinggalkan, makanya banyak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketentuan-ketentuan, bahkan ilmu-ilmu yang mendukung ibadah salat supaya kita tidak tinggalkan. Banyak ilmu-ilmu yang mendukung Pak. Salah satu ilmu pendukung supaya salat ini tidak bisa ditinggalkan. Kalaupun ditinggalkan paling tidak waktunya digeser. Ya. Kalaupun terpaksa kita tinggalkan, kita tidak melakukan pada waktunya, paling tidak digeser. Itulah sehingga di dalam Islam ada yang kita kenal salat jamak kasar jamak takdim, ada jamak kasar jamak takhir. Paling tidak digeser, tapi untuk tidak dilakukan tidak ada maaf. Tidak ada maaf dan tidak ada dalilnya. Dan seluruh ulama sepakat, belum ada ulama yang menyatakan dengan kondisi-kondisi seperti ini tidak usah salat. Paling tidak waktunya bergeser. Contoh Pak, kita di Sorong, rata-rata penerbangan di bandara kalau mau hari Jumat, rata-rata bertepatan salat Jumat pesawat terbang. Kalau tinggal salat Jumat, ketinggalan pesawat Pak. Hangus tiketnya 2 juta. Tetapi kalau kita tidak salat berdosa. Oh tidak. Ada pendukungnya Pak. Apa? Ketika model seperti itu Pak, enggak usah salat Jumat di Sorong. Karena sesungguhnya salat Jumat itu hanya diwajibkan bagi orang yang mukimin. Ya. Tempat di suatu tempat berlama-lama wajib. Tapi ketika musafir, boleh Anda tinggalkan Jumat. Lalu insya Allah salat duhurmu nanti jamak takhir. Dipending, ditunda, dibawa ke waktunya asar Pak. Artinya saking tidak bolehnya ditinggalkan salat, sampai Allah ajarkan ada namanya jamak takhir, ada jamak takdim. Enggak bisa salat di waktu zuhur, nanti asar kau lakukan. Namanya jamak takhir. Pertanyaan, yang mana duluan kulakukan Ustaz? Ketika saya sampai di tempat tujuan, apakah asar duluan atau zuhur duluan? Kalau dilihat dari aturan struktur urutan salat, zuhur dulu baru asar. Tetapi dalam konsep ketika orang musafir, ketentuannya adalah asar dulu baru zuhur Pak. Kenapa? Karena waktunya asar, zuhur cuma nempel, menumpang. Nah ini jamaah sekalian, ini artinya bahwa betapa pentingnya itu salat, tidak boleh ditinggalkan. Ada lagi alasan Ustadz, apakah ada dalilnya orang yang sakit dimaafkan tidak salat? Karena tidak bisa tersentuh air badannya karena sesuatu penyakit tertentu. Ketika dia wudu, infeksi tangannya. Bahkan lebih parah kalau terkena air wudu. Apakah ada dalilnya ketika saat penyakit seperti itu tidak usah salat? Tidak ada dalilnya Pak. Mesti kau buka ribuan kitab, tidak ada dalilnya. Nah itulah sehingga Nabi mengajarkan pendukungnya adalah belajar tayamum. Karena sakit tidak bisa setentu air, tayamum. Masya Allah. Karena musafir sulit untuk berwudu di atas pesawat, tayamum. Itu artinya bahwa salah satunya ibadah yang tidak ada maaf dan tidak diampuni dan tidak ada kelonggaran untuk ditinggalkan karena alasan tertentu, hanya salat. Kalau kau tidak bisa puasa Ramadan, tunggu habis Ramadan kalau kau baru sehat baru puasa. Ya. Enggak bisa berzakat tahun ini karena miskin, tunggu sampai sesuai kemampuanmu dan aturannya berzakat baru berzakat. Haji tidak bisa, jangan, dan tunggu sampai engkau mampu. Tapi salat tidak bisa Pak. Sama kedudukannya jamaah tarawih ketika ada ungkapan hadis Nabi, la salata liman la yakra'u bi fatihatil kitab. Tidak ada salat dimiliki bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya. Itu bahasa halusnya Pak. Sebenarnya bahasa kasarnya adalah tidak sah salat seseorang kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Lalu selanjutnya muncul pertanyaan.
Ketika saya salat berjamaah Pak Ustadz, apakah hukum ini, ketentuan ini berlaku juga bagi kami makmum? Apakah cukup sekedar imam yang tanggung bacaan kami? Ya. Apakah ketika saya berjamaah haruskah wajib 4 kali Fatihah ketika salat Isya baru sah salatku, atau tidak usah Ustadz? Cukup imam yang menanggung bacaan makmumnya. Kalau Imam Syafi'i, Imam Daminon menanggung seluruh bacaan makmum di belakang. Lalu ada yang mau, Ustaz, kami pingin baca Fatihah. Lalu ketika kami membaca Fatihah makmum, di mana waktu tepat kami baca Fatihah? Maka saya jawab, insya Allah, kalau makmum memang mau baca Fatihah, maka bacalah Fatihah antara wala dhalin dengan ketika imam membaca surah di dalam salatnya. Jadi setelah amin ada waktu longgar, baca segera Fatihah kalau mau. Sebab kalau imam sudah baca ayat Al-Quranul Karim, maka makmum jauh lebih bagus ketika dia diam menyimak dan mendengarkan bacaan imamnya. Ya. Karena dalilnya dasarnya adalah fa idza quriya alaihimul Qur'an fastami'ulah. Kalau dibacakan olehmu Al-Quran, diam dan dengarkan saja. Itu alasannya imam yang menyatakan bahwa bacaan makmum ditanggung oleh imam. Maka itulah sebabnya jamaah tarawih mengangkat seorang imam tidak sembarangan. Ya. Paling tidak bacaannya itu fasih dan betul berdasarkan syariat Islam. Maka karena imam ini tanggungannya berat, maka paling tidak yang berdiri di belakang imam juga paling tidak mampu. Itu Pak. Paling tidak di belakang imam mampu sanggup ketika bacaannya tidak betul disambung. Paling tidak kita yang di belakang bertanggung jawab tambah sambungannya. Manakala imam lagi sadar berhadas, tiba-tiba tidak sadar lalu kentut. Ya, tentu imam melakukan langkah-langkah berikutnya. Tinggalkan Pak. Tidak boleh Anda mengimami kami dalam keadaan berhadas besar. Lalu bagaimana caranya imam berdiri bergerak? Lalu selanjutnya yang di belakang bagaimana caranya mengganti? Paling tidak itu jamaah sekalian. Karena ada dulu cerita Pak, karena mohon maaf ini intermezzo saja di akhir ceramah saya. Karena imamnya tidak ketemu ujung sambungan ayatnya Pak. Ya. Lama berdiri tidak ketemu sambungan ayatnya. Ternyata imamnya juga kurang pengalaman. Maksudnya itu imam kalau sudah tidak ketemu sambungannya, loncat cari ayat yang lain. Kan ente penghafal. Tapi karena imamnya kurang pengalaman, jam terbangnya masih kecil, diam. Sampai-sampai imam di belakang, imam mengatakan, bantu aku kawan. Karena makmum di belakang, yang di belakangnya juga tidak pengalaman, akhirnya dia jawab, aku juga tidak tahu. Nah, karena terjadi dialog begitu Pak, imam bilang bantu aku, yang di belakang bilang aku tidak tahu, anak muda di belakang, kalau begitu Allahu Akbar mi. Ini artinya Bapak jamaah tarawih bahwa Islam ini penting sekali dikuasai ilmunya Pak. Ya, salat dan semua keterkaitan Pak. Ya, sama dengan hadis Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidain. Sama dengan konteks hadis tadi. Tidak sah salat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Makanya saya sering sampaikan di depan jamaah Pak. Kalau kita semua ini orang perantau Pak. Okelah kalau tidak banyak menghafal surah-surah itu dimaklumi. Tapi kalau sampai surah Al-Fatihah juga kau tidak hafal, lebih baik pulang kampung Pak. Rugi kita merantau Pak. Terus terang Pak. Rugi. Merantau bertahun-tahun. Biar surah Al-Fatihah tidak bisa selesai. Pulang kampung sudah Pak. ya, bikin habis nasi Pak tinggal di dunia Pak. Ya, Masya Allah. Dan saya yakin Pak jamaah Masjid Raya yang hadir malam ini kupastikan semuanya sudah bisa membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah sampai waladhalin. Alhamdulillah. Nah sama konteks hadis mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidain. Itu hadis Nabi Pak. Artinya tidak sah nikah. Ya, coba. Tidak sah nikah illa biwaliyin, tanpa wali dan kedua saksi Pak.
Maka ini ilmu Islam perlu kita pelajari selaku orang tua yang punya anak, punya keturunan, lebih khusus anak kita wanita. Maka sadarlah bahwa satu-satunya yang bisa jadi wali hanyalah bapak selaku ayah ketika ayahnya masih hidup. Andainya bapak kandung seorang wanita sudah mati, Pak, maka kita cari garis keturunannya naik ke atas, cari kakeknya, siapa tahu masih hidup. Ustadz, kakeknya sudah mati, cari jangan sampai kakeknya punya saudara laki-laki, maka saudara kakeknya laki-laki bisa mewalikan anak perempuan. Ustadz, bapaknya meninggal, kakeknya meninggal, saudaranya juga kakeknya meninggal, maka cari siapa tahu ada saudara bapaknya yang laki-laki. Ustadz, saudara bapaknya laki, cuma berdua bersaudara Ustadz, mati bapaknya, saudara laki-lakinya juga mati. Turun ke bawah, siapa tahu ada anak laki-laki dari saudara bapaknya, itu yang bisa jadi wali. Tidak ada Ustadz, saudara bapaknya juga tidak ada anaknya laki-laki. Satu-satunya sepupunya adalah sepupu dari ibunya, tapi laki-laki. Bisakah jadi wali? Tidak bisa jadi wali dari saudara ibu, Pak. Ketika seorang saudara ibu jadi wali, tidak sah nikah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan wali dalam pernikahan, Pak, tidak boleh disamakan dengan wali murid. Wali kelas, tidak bisa, Bapak. Dulu ada orang datang menikah, mendaftar, berkasnya lengkap, Pak. Izin lurahnya selesai lengkap semua. Lalu saya tanya, siapa walinya? Ada, Pak Ustadz, ada. Siapa? Namanya ini. Oke. Begitu tiba di lapangan, saya tanya, bapak dengan anak ini apa hubungannya? Bertetangga kios. Ada. Tidak bisa, Pak. Tetangga kios jadi wali dah. Kalau wali murid boleh, wali kelas boleh. Nah ini jemaah, makanya hal-hal seperti ini, Pak, penting kita pahami, utamanya kita dalam daerah-daerah perantauan, Pak. Banyak orang memudahkan sekali wali, Pak. Sudahlah Pak Ustadz, mati bapaknya, tidak ada saudaranya, dicari, tidak ada sama sekali yang bisa ditemukan untuk jadi wali, Pak. Kalau begitu, sudah Ustadz, yang penting menikah, wali hakim sudah. Wali hakim. Wali hakim ada ketentuan jamaah tarawih. Yang bisa jadi wali hakim di Indonesia sebenarnya hanya menteri agama, Pak. Sebagai kadi pemimpin agama di muka bumi Indonesia ini, Pak, menteri agama. Tapi tidak mungkin menteri agama turun jadi wali di lorong-lorong kecil. Merepotkan petugas, Pak. Maka ada perpanjangan tangan, Pak, Bimas Islam di Kementerian Agama di kota dan kabupaten. Lalu kepala seksi Bimas Islam perpanjangan tangannya KUA di lapangan. Itulah yang menjadi wali, Pak. Yang bisa jadi wali hakim, tidak bisa. Ustadz besar apapun kiaimu, Anda tidak boleh jadi wali hakim. Karena dalam ketentuan aturan tidak ada legalitas Anda untuk menjadi wali hakim. Karena tidak ada garis koordinasinya dengan menteri agama. Seandainya menteri agama itu Rasulullah hidup, maka Rasulullah menteri agama. Seperti itu jamaah sekalian, maka penting kini kita pahami yang dimuliakan dan insya Allah dirahmati Allah. Nah justru lebih enteng, Pak, seorang wanita yang berstatus janda. Ini hebatnya kalau janda, Pak, tanpa wali jadi. Itu enaknya kalau janda, Pak. Kalau duda, biar tidak ada walinya, Pak, lebih hebat lagi. Jadi seorang wanita janda, meski tidak ada walinya, Pak, karena dalam hukum ketentuan Islam, wanita yang berstatus janda boleh mentahkimkan dirinya kepada wali hakim. Wali hakim, saya ini janda, nikahkan saya dengan laki-laki kepujaanku. Selesai, Pak. Makanya alhamdulillah laki-laki itu bebas, Pak. Maka pernikahan itu perlu dicatat, Pak. Kenapa dicatat? Diperiksa, Pak. Kenapa diperiksa? Siapa tahu nikah bersaudara kandung. Kalau ada orang nikah saudara kandung, haram pernikahannya dan berzina selama-lamanya. Bisakah terjadi? Bisa, Ustadz. Indonesia ini luas, Pak. Dulu bapak kita namanya perantau, Pak. Di Nabire, Jayapura, ada di Timika, 01 di Timika, 02 di Nabire, 04 di mana? Masing-masing ada anaknya, Pak. Ketemu anak di Makassar kuliah, baku suka, baku cinta. Padahal satu bapak. Sehingga perlu dicatat di KUA. Datang wanita, siapa namamu? Nak Hasna. Siapa nama bapakmu? Husain. Kalau laki-laki siapa namamu? Ahmad. Siapa bapakmu? Bapakmu Husain. Bahaya.
Maka itulah penting pencatatan ya di dalam pernikahan. Maka jamaah tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi insyaallah peringatan buat kita semua. Maka sebuah insyaallah Ramadan bulan tarbiyah, kita meraih informasi seperti ini dan penting bagi kehidupan kita. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.